Salam sahabat STMJ yang terkasih, sharing 7 menit with Jesus, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih dari Paroki Santo Yosep Purwokerto. Bacaan Injil hari ini, Kamis 11 Januari 2024, diambil dari Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Menceritakan tentang kepedulian Yesus kepada orang sakit, di mana ada seorang pria datang kepada Yesus pada waktu itu untuk memohon kesembuhan, namun sekaligus juga memberikan satu tawaran kepada Yesus. Di ayat yang ke-40, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ini sangat menarik bagi saya. Di balik permohonan yang diungkapkan oleh pria tersebut secara sederhana, menunjukkan bahwa dia mengakui Yesus tidak hanya memiliki simpati dan empati saja, namun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit kusta yang dia derita. Dan dia menyadari keberdosaannya, sehingga tidak langsung serta-merta memohon kesembuhan, namun lebih kepada memohon belas kasih Yesus dengan kerendahan hatinya. Satu bukti keyakinan iman dalam kesederhanaan dan pengharapan yang semakin menguatkan saya hari ini. Dan saya terkesan dengan ayat yang ke-45 yang berbunyi demikian. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya membaca firman ini dan merenungkannya. Seolah-olah seperti saya melihat diri sendiri di dalam pria yang mendatangi Yesus tersebut karena sakit kusta yang dia derita. Dalam penderitaan secara fisik dan batin yang saya alami selama bertahun-tahun, saya berusaha mengobatinya dengan mendekatkan diri kepada Sang Pemilik hidup, memohon rahmat belas kasih dalam melalui hidup, menggereja dengan benar, berserah total tanpa syarat dan peka mendengar suaranya, untuk dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Bertahun-tahun saya menjalani hidup dalam doa dan pengharapan, sampai pada akhirnya Tuhan Yesus menganugerahkan rahmat kesembuhan, terutama bagi luka batin yang saya alami. Saya tidak memohon sembuhkanlah aku, tetapi saya memohon, jika engkau mau dan berkenan, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Dengan iman dan pengharapan yang penuh akan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada saya. Luar biasa belas kasih Allah kepada saya, orang yang berdosa ini. Sekarang saya mengalami damai sejahtera dan sukacita, serta disertai rasa syukur yang mendalam, serta keikhlasan untuk melewati masa-masa sulit yang saya alami. Dan ini secara otomatis kesembuhan fisik pun mengikutinya ya, karena hati yang gembira adalah obat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, belas kasihan adalah kasih dan kepedulian yang dinyatakan dalam perbuatan. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus merupakan dasar dari seluruh karyanya. Sedikit saya sharingkan peristiwa sederhana yang saya alami. Pada suatu malam beberapa hari yang lalu, kami makan malam di sebuah warung makan ayam goreng yang lumayan laris ya. Di sela-sela waktu makan saya, datanglah seorang ibu tua sendirian, bersendal jepit dan dengan baju yang lusuh. Dia sampaikan pesanan yang sangat sederhana kepada karyawan warung makan tersebut. Namun ternyata tidak ada satu karyawan pun yang menyahut dan menanggapinya. Merasa diabaikan, akhirnya si ibu itu duduk di seberang meja saya sambil menunggu. Tergerak oleh rasa belas kasih, kemudian saya bangkit dari tempat duduk saya dan saya sampaikan kepada karyawan warung makan tersebut, "Mas, tolong ya layani permintaan ibu tersebut dan ditambahi ayamnya, nanti biar saya yang bayar." Lalu saya berjalan dan mengambilkan nasi di piring serta saya antarkan ke ibu tersebut sambil saya berkata, "Ibu, silakan nasi dan ayamnya dimakan ya." Dan ibu itu mengangguk sambil bilang terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saat itu saya seperti melihat wajah Yesus dalam senyum ibu yang tulus itu. Singkat cerita,
Selesai makan, saya ke kasir, dan kebetulan yang di kasir itu bapak yang punya warung tersebut ya. Saya bilang kepada bapak itu bahwa pesanan ibu tua itu biarlah saya yang akan bayar. Dan bapak kasir itu menyampaikan, ibu cukup bayar segini saja untuk pesanan ibu tua itu. Nanti sisanya biar saya yang nanggung. Saya ingin belajar berbagi. Hari ini terbuka mata hati saya untuk ikut berbagi seperti yang ibu sudah lakukan, kata bapak pemilik warung makan tersebut. Ada rasa haru dalam hati saya, dan saya katakan, berkat Tuhan melimpah untuk bapak dan keluarga di sini. Tuhan hadir dan menyapa saya melalui ibu tua tersebut, supaya orang lain pun dapat ikut melakukan perbuatan baik tanpa saya minta. Melalui peristiwa sederhana ini, Tuhan mau mengingatkan saya dengan 2 poin yang penting. Yang pertama, jika engkau atau Tuhan mau, bukan yang saya mau. Artinya saya harus terbuka dan membuka hati saya untuk mau dibimbing seturut dengan kehendaknya. Yang kedua, diutus menjadi pewarta kabar sukacita atas kesembuhan yang sudah saya alami. Mewartakan sukacita kepada setiap orang yang saya jumpai dengan penuh kasih tanpa harus membeda-bedakan status sosial, karena saya telah terlebih dahulu beroleh belas kasih dari Tuhan. Semoga saya selalu diurapi Roh Kudus untuk terus meneladani Yesus dan Bunda Maria dalam kesederhanaan, sukacita, dan kasih, serta menjadi berkat bagi setiap orang yang saya jumpai. Belas kasih Yesus ini menjadi teladan hidup sehingga dapat saya wartakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Demikian sharing yang boleh saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Berkah dalam.